Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin memberikan tutorial singkat bagaimana menggunakan alat bantu AI berbasis GPT yang sudah saya buat. Langsung saja tanpa berlama-lama, silakan. Ini bisa diakses di HP atau di tablet dan desktop ya, pakai PC atau laptop, tidak ada masalah selama teman-teman memiliki koneksi internet dan bisa ada browser internetnya. Tinggal ketik saja ke link yang sudah saya sediakan, link.id garis miring R Saipullah. Nah, di sini ada sedikit prakata dan saya sudah menyiapkan 3 alat bantu setidaknya untuk saat ini dan rencananya saya akan secara bertahap mengembangkan alat bantu lainnya yang sekiranya bisa membantu saya dan teman-teman semua untuk meringankan tugas-tugas dalam keseharian kita di kehidupan kita sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama, saya jelaskan di sini ya. Ini ada tombol apa, untuk teman-teman yang merasakan manfaatnya, dari alat bantu ini, terus ingin berbaik hati mentraktir saya kopi, tinggal langsung klik saja di sini. Nanti akan diarahkan bagaimana untuk cara mentraktir saya. Lalu ini tidak wajib ya, karena tools ini saya buat secara gratis. Nah, di sini ada 3, yang pertama ada asesmen kesiapan homeschooling, yang kedua ada mentor pendidikan karakter, dan pengelola tugas dan prioritas anti overwhelm. Ketiganya ini berhubungan berdasarkan pengalaman pribadi kami sekeluarga. Catatannya, jika teman-teman yang, sudah terbiasa menggunakan ChatGPT mungkin bisa di-skip saja dan bisa langsung mencobanya, tapi untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan ChatGPT, tidak perlu khawatir, Anda juga tidak perlu memiliki akun, eee, untuk mencoba fitur ini atau layanan ini, tetapi saya sarankan lebih baik untuk memilikinya karena nanti riwayat percakapan teman-teman akan tersimpan di dalam akun teman-teman sendiri. Dan ChatGPT ini meskipun berbayar tetapi menyediakan layanan gratisnya. Nah, untuk layanan gratis harap dipahami akan ada jumlah pesan yang dibatasi setiap harinya. Sedangkan untuk yang pro atau yang berbayar itu, memiliki, eee, apa ya, fitur yang lebih banyak serta jumlah pesan, hariannya itu tidak dibatasi untuk model-model tertentu. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan. Di sini saya akan menunjukkan contohnya saja ya, supaya tidak lama. Bisa diklik ke sini, asesmen kesiapan homeschooling. Nanti Anda akan diarahkan ke websitenya chatgpt.com. Nah, di sini kalau mau login, Anda bisa login. Cara loginnya untuk yang belum bisa, tinggal klik login saja atau sign up for free. Misalnya, Anda belum punya akun, bisa langsung login menggunakan akun Gmail Anda. Seperti ini, continue with Google atau continue with Microsoft, seperti itu. Oke, tapi kalau Anda hanya ingin melihat saja sebelum memutuskan, "Wah, saya mau punya akun ChatGPT nih." Boleh, di sini tinggal, ada 2 pilihan. Ada pertanyaan template yang sudah saya sediakan untuk membantu Anda memulai. Ini disediakan, untuk jaga-jaga jika penggunanya itu bingung, "Aduh, saya mulai dari mana ya?" Tapi kalau mau mengajukan pertanyaan langsung juga boleh, eee, diajukan di sini, yang ask anything. Oke, sekarang kita lanjutkan. Misalnya saya ingin tahu apakah keluarga saya siap. Nah, atau inilah, tolong bantu saya menilai kesiapan homeschooling kami. Oke, nanti akan ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, Anda cukup, eee mengetikkan, angka yang disediakan misalnya seperti ini, "Asesmen ini dapat membantu Anda menilai kesiapan keluarga sebelum memulai homeschooling. Proses terdiri dari 2 tahap, pre-assessment dan asesmen mendalam.
Jawablah dengan jujur, bla bla bla, apakah Anda siap? Ya tinggal bilang, "Ya, itu bisa," atau, "Ya, saya siap," atau yang lainnya. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Oke, di sini pertanyaan pertama sesuai dengan instruksinya ya atau tidak. Apakah Anda ingin homeschooling karena ingin menciptakan pendidikan keluarga yang sesuai dengan nilai dan visi Anda sendiri? Ya. Ini bisa dipilih stay logout karena sekarang posisinya saya tidak login ya ke akun GPT saya. Jadi bisa stay logout. Nah, masalahnya kalau logout ini mengganggu ya tampilannya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke, lanjutannya seperti ini. Domain 2 waktu dan peran. Orang tua, apakah ada orang tua yang bisa menyediakan waktu minimal 3 sampai 4 jam? Ya. Oke, nanti akan ada lanjutannya. Waktu pendampingan ini sangat penting, ya ini feedbacknya. Kemudian akan ada pertanyaan lanjutan berikutnya. Apakah Anda dan pasangan sama-sama setuju dan mendukung rencana homeschooling ini? Hmm, saya setuju, tetapi pasangan saya masih keberatan misalnya. Oke, masuk kategori tidak. Perbedaan pandangan pasangan dapat menjadi hambatan besar. Ini feedbacknya. Sebelum homeschooling dimulai, penting sekali bahwa kedua orang tua punya arah dan dukungan yang selaras. Oke, kita lanjutkan ke domain terakhir. Kesiapan dasar finansial dan emosi. Bagaimana kondisi keuangan keluarga Anda saat ini? Cukup stabil, kebutuhan dasarnya tercukupi dan tidak ada utang besar, fluktuatif tapi bisa diatur, tidak stabil atau sedang krisis. Kita coba B ya. Oke, ini feedbacknya kondisi fluktuatif tapi bisa diatur masih tergolong aman untuk memulai homeschooling selama ada pengelolaan yang realistis dan emosi keluarga relatif stabil. Hasilnya seperti ini, karena ada satu jawaban tidak maka hasilnya adalah perlu penyesuaian sebelum lanjut. Area yang membutuhkan perhatian adalah dukungan pasangan. Homeschooling akan jauh lebih stabil jika kedua orang tua punya kesepakatan dasar tentang arah pendidikan keluarga. Nah ini ada feedback-feedback berikutnya. Oke, silahkan dicoba sendiri. Kemudian yang lainnya juga sama. Ini kalau Anda coba mentor pendidikan karakter, alat bantu ini berfokus untuk membantu orang tua memahami perannya dalam mendidik anaknya, bagaimana menerapkan pendidikan karakter untuk pendidikan anaknya. Jadi di sini sudah saya sisipkan mengenai prinsip-prinsip, jadi tidak hanya membahas masalah teknis dan saya menekankan lebih banyak ke prinsip pemahaman untuk orang tua, bagaimana untuk menghadapi anaknya ketika menjalani pendidikan karakter untuk anaknya. Contoh, eee, misalnya tidak mau menggunakan jawab pertanyaan template yang sudah disediakan. Misalnya seperti ini, saya punya anak perempuan berumur 10 tahun dan selama ini saya sibuk bekerja, tetapi saya sadar bahwa saya sudah kehilangan 10 tahun untuk mendidik anak saya secara langsung. Sekarang saya sudah dalam keadaan yang uh, bebas tanpa ada ikatan pekerjaan dan bisa fokus untuk mendidik anak saya.
Tolong bantu saya, harus mulai dari mana? Ini hanya untuk contoh saja ya. Kadang momen seperti ini, bla bla bla. Nah, jadi nanti Anda akan dipandu kalau membayangkan hari-hari Anda bersama ke depan, momen kecil apa yang ingin Anda mulai duluan. Ya, sesederhana Hana melakukan kegiatan harian bersama-sama. Mulai dari sarapan bersama atau me- pergi ke pasar bersama, menonton acara kesukaannya sama-sama, membaca buku dan lain-lain misalnya. Oke. Nah, seperti itulah ya gambarannya, nanti silakan dicoba sendiri. eh, untuk custom GPT ini bisa digunakan tanpa harus login. Tapi saya tekankan lebih baik untuk login supaya riwayat percakapannya bisa tersimpan. Nah, alat yang ketiga ini pengelola tugas dan prioritas anti overwhelm untuk membantu teman-teman yang punya banyak tugas tapi bingung harus memprioritaskan tugas yang mana. Alat bantu ini sangat bermanfaat untuk membantu saya ketika saya memiliki banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan, tetapi bingung saya harus mengerjakan yang mana dulu. Oke, demikian video tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada masukan atau ada usulan alat bantu apa lagi yang sekiranya bisa membantu teman-teman semua, feel free untuk kontak saya melalui DM ya. Dan untuk yang mau mentraktir saya kopi, silakan klik link di sini. Oke, demikian semuanya. Terima kasih.